Munculnya garis spektrum akibat medan magnet membuat ilmuwan kalang kabut. Mereka menyebut fenomena ini sebagai anomali efek Zeeman. Di tengah kegelisahan ini, muncul fisikawan teoritis Swiss Wolfgang Pauli untuk menenangkan kegemparan kala itu. Pauli mengusulkan bilangan kuantum baru dengan dua harga untuk menjelaskan anomali ini. Ia yakin bahwa spektrum garis baru muncul akibat dari momentum sudut. Masalahnya, Pauli tak tahu sesuatu yang menghasilkan momentum itu. Fisikawan asal Belanda, George Anhelbeck dan Sam Goldsmith datang membawa gagasan yang mencerahkan Pauli. Lewat persamaan matematika, kedua fisikawan tersebut yakin garis spektrum tambahan muncul akibat momentum sudut dari putaran elektron itu sendiri. Ini dia. Mungkin inilah yang muncul di benak Pauli ketika mendengar paparan tersebut. Akhirnya, setelah 30 tahun, fenomena ini terpecahkan. Momentum sudut berasal dari putaran elektron. Kemudian, Pauli membuat pernyataan, tiap keadaan kuantum hanya diisi satu elektron dengan spin yang ditentukan. Jika suatu benda diberi satu kali putaran, bisa kembali ke keadaan semula. Hal ini tidak untuk elektron. Elektron harus berputar 2 kali agar kembali ke titik semula. Sehingga dibuatlah momentum sudut elektron bernilai 1/2 dari harga H orbit normal. Sehingga disebut spin 1/2. Pada spin, muncul dua keadaan spin up atau plus 1/2 dan spin down atau minus 1/2. Masalahnya, jika kita ukur momentum sudut 1/2 dari H, didapatkan kecepatan spin elektron adalah 1 juta kali kecepatan cahaya. Tentu tidak mungkin ada sesuatu yang melebihi kecepatan cahaya. Ditambah, spin tidak bisa dijelaskan sebagai rotasi fisik, seperti yang bisa kita bayangkan seperti benda padat. Dari itu, peneliti memutuskan jika momentum sudut elektron merupakan sifat intristik atau sifat yang melekat dan dibawa elektron seperti massa dan muatan. Masing-masing keadaan kuantum dalam atom hanya dibatasi 4 bilangan kuantum dan 2 harga spin untuk tiap tingkat energi. Jika suatu keadaan akan tercapai, elektron harus mencapai tingkat energi di atasnya. Keadaan kuantum meliputi satu orbit yang ukuran, bentuk, dan arah rotasinya dibentuk dari bilangan kuantum n, l, dan m tertentu. Keadaan ini hanya bisa ditempati satu elektron dengan arah yang telah ditentukan. Misal, spin up, apakah diperkenankan jika elektron lain ikut mengisi orbit ini? Tentu boleh, dengan syarat karena lintasan orbit dibangun dengan kombinasi 3 bilangan kuantum yang sama, maka arah spin elektron yang harus berbeda berarti arah putarannya spin down. Dengan adanya 2 elektron dengan arah spin yang berbeda, maka tingkat energi pada orbit ini sudah terpenuhi. Bagaimana jika ada elektron lain? Elektron harus pergi ke orbit dengan tingkat energi yang lebih tinggi dan mencari kombinasi keempat bilangan kuantum yang bisa ditempati. Hal ini terus berlanjut sampai semua elektron mendapat tempat untuk mengorbit. Inilah jawaban kenapa tidak semua elektron berada pada tingkat energi terendah. Selanjutnya, kita akan kembali pada Bohr, gagasan yang ia buat terkait tabel periodik unsur. Apakah penjelasan dari Pauli bisa menyempurnakan gagasan Bohr?